konsep yang benar. Kemudian calon guru juga tidak mengetahui konsep pembuktian. Sehingga dari sini ditemukan mahasiswa kesulitan mengerjakan soal-soal analisis real. Kemudian juga kemampuan pembuktian mahasiswa masih rendah. Kemudian dijumpai juga motivasi belajar mahasiswa di sini adalah heterogen. Ada yang tinggi, bawah, dan ada yang tinggi, tengah, dan bawah. Sehingga di sini untuk untuk mengetahui kesulitan belajar mahasiswa, kita telusuri dengan menggunakan NEA. Kemudian untuk mengetahui kemampuan pembuktian mahasiswa itu rendah, kita telusuri dengan menggunakan indikator pembuktian yang dikemukakan oleh Bu Utari tahun 2014 dan Pak Sundawa tahun 2015. Dari sini kemudian kita analisis dengan menggunakan beberapa analisis tentang kemampuan pembuktikan, di antara dari Weber 2004. Itu indikator, indikator dari Bu Sumarmo dan Sundowo itu isinya indikator apa itu? Kemampuan pembuktian. Kemampuan pembuktian. Ya, kemampuan pembuktian ini kan terdiri dari dua, yaitu kemampuan membaca dan mengkonstruk gitu, Pak. Oke, ya. Ya, kemudian setelah kita ketahui telusuri ini, kita analisis tentang kesulitan atau rendahnya kemampuan pembuktian dari beberapa penemuan-temuan sebelumnya gitu ya, Pak ya. Tapi di sini kita gunakan kualitatifnya. Setelah itu di sini untuk mengatasi hal di atas kita butuhkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sampel, gitu ya. Sehingga di sini kondisi baru melakukan penelitian adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas kontrolnya dengan pelaksanaan pembelajaran langsung, kelas eksperimennya adalah pelaksanaan pembelajaran dengan model matematika working space dengan pendekatan teori Apos. Ya, kemudian dari sini setelah di akhir pelaksanaan, setelah selesai pelaksanaan kelas eksperimen kontrol, kita adanya pengisian angket untuk motivasi belajar mahasiswa dan tes kemampuan pembuktian. Kemudian kita analisis data kualitatif, simpulan, kemudian sebentar. Ini ada aspek motivasi. Motivasi ini tidak di depan. Oh, gitu. Kalau di sini kan sudah dipengaruhi proses pembelajaran. Iya. Tapi mungkin karena kan nanti kan motivasi kan sebagai dasar pemisah, toh? Iya. Nah, dasar pemisah mestinya di awal-awal sini. Di awal juga ada. Ada. Ada ini awal ada. Nah, setelah dikasih motivasi. Ini motivasi heterogen ini dasarnya apa? Nah, kita di lapangan menjumpai mahasiswa kan inputnya juga kan di perguruan tinggi saya kan ya mahasiswanya kan heterogen banget gitu ya Pak, dan juga motivasi belajarnya juga ya heterogen. Dari input itu kita bisa, tapi apakah di sini perlu ya itu yang mengatakan heterogen nanti sebagai pemisah. Iya. Nah, setelah terjadi proses pembelajaran nanti apa yang terjadi motivasinya. Jadi kita juga akan menganalisis motivasi barangkali. Kan ini kan kalau saya melihat penelitiannya mirip dengan saya. Kelas eksperimen dan kontrol. Eksperimen ini pembelajaran menggunakan teori Apus, di mana siswa harus melakukan sesuatu toh. Nah, pokoknya banyak pada siswa. Sedangkan di kelas kontrolnya itu pembelajaran langsung. Nah, ini dalam jangka pendek, hampir dipastikan nanti secara jujur ya, artinya pembelajaran betul itu hampir dipastikan bagus yang kelas kontrol. Mengapa? Pembelajaran langsung itu hebat untuk jangka pendek, tetapi tidak bagus untuk jangka panjang. Nah, kalau penelitiannya ini jangka menengah, jadi antara pendek dan kira-kira sampai menengah, itu baru kira-kira sama. Bahwa aplikasi Apus nanti muncul lebih bagus ketika kita berlangsung model ini agak lama. Ya, jadi contohnya penelitian Pak Dwi dulu juga gitu. Antara PBL dengan pembelajaran langsung. Minggu keempat itu bagus, sangat bagus untuk yang pembelajaran langsung. Baru minggu ke-9, ke-8, ke-9 itu setara.
Nah, akhir semester jadi minggu ke-16 bagus yang kelas eksperimen, yaitu PBL. Kenapa gitu? Karena mengubah pola sikap berpikir anak dari diajari ke mandiri itu butuh waktu yang panjang, butuh pembiasaan. Sehingga saya kok kalau nanti penelitian jangka panjang, jangkanya pendek, ini belum tentu eksperimen lebih bagus. Tapi kan ini tadi kan di atas kan ada motivasi. Nah, mungkin setelah itu kalau diadakan proses motivasi yang bagus itu akan meningkatkan prestasi, tapi butuh jangka waktu tertentu. Sehingga menurut saya di awal ini, baik eksperimen maupun kontrol diberi tes tentang motivasi, bukan tes ya, angket tentang motivasi, juga di akhir ya, di akhir juga adanya motivasi sehingga nanti kelihatan ya. Oke, terus data kuantitatif pengisian angket motivasi belajar dan tes kemampuan pembuktian. Oke, jadi di itu tetap jadi ada motivasi dan pembuktian. Berarti sebelum dan sesudah ini tetap ada motivasi gitu ya Pak ya? Ya, gunanya untuk melihat bahwa motivasinya nanti kan akan lebih berkembang. Iya. Oke, terus. Tapi berarti setelah di sini, kalau di sini kan mungkin sebelum angketnya kan sama gitu ya Pak ya. Tapi kalau di sini kan karena perlakuannya berbeda, otomatis angketnya bagaimana Pak? Angketnya sama. Sama ya. Angket tapi kita sama. Ya, angket tapi tidak menyangkut cara belajar. Oh iya iya. Angket kan motivasi kan lebih ke apa ya, afektif, kayak apa sih setelah ada pembelajaran itu. Nah, sehingga pertanyaannya sama. Bahkan itu angketnya di depan dan di belakang sama saja kok ya. Oh iya iya. Kemudian ini kemampuan pembuktian matematis berdasarkan motivasi. Lah ini nanti kita pertimbangkan apakah motivasi di awal atau motivasi di akhir. Nah, kalau menurut saya kok justru di awal. Karena awal itu dia itu kayak apa sih gitu. Nah, nanti gitu ya. Setelah proses pembelajaran ternyata nanti kan kelihatan yang motivasinya tinggi kayak apa, yang motivasinya tengah kayak apa, yang motivasi bawah kayak apa. Nah, ini juga dilihat peningkatannya. Terus nanti baru adanya penentuan level wawancara. Oke, saya kira sudah cocok. Oke, jadi itu gambaran apa ini pengambilan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk penelitian ini. Jadi supaya apa ya, memang betul desainnya seperti ini. Bagus. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Mbak Isnani. Luar biasa. Di sini tinggal teorinya berdasarkan sampel gitu aja ya Pak ya? Iya, berdasarkan ya sampel ya. Kan ini kan analisis kuantitatif kan udah di atas toh? Iya. Ya baru memasuki ke kualitatifnya kayak apa. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Ada komentar lain, Mbak Isnani? Untuk sementara ya, ini udah bagus. Terus diketik nanti biar cepat ya untuk untuk persiapan segera proposalnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi masukannya. Nah, luar biasa, ada bagus, ada kemajuan yang banyak. Ini Mbak Irma sudah sampai di rumah atau masih di mobil? Masih ke pesantren Pak, nengok anak. Masih di pondok ya? Ini menuju ke pondok ya? Menuju Pak, baru menuju. Oke ya. Pondoknya di mana toh Mbak Irma? Pondoknya ke arah Majalengka Pak. Ke arah Majalengka, jadi ke arah Bandung ya? Iya betul. Ya oke, sip. Nah,
Terus sing sudah anu dulu, Mbak Mutia dulu, Polasia dulu. Ya Mutia dulu aja, yang masih baru masuk. Dari mana ini Mutia? Iya Bapak, enggak tadi sedang keluar Bapak, terus Masuk lagi. enggak enak di jalan ya, langsung di rumah baru dibuka Ini baru di Zoom-nya. rumah buka lagi. Iya Oke. Bapak. Kok satu gedung dengan Mbak Bu Lasia Lasia. ya? Hati. satu ruangan, tapi kok satu ruangan sudutnya sama, kok gambarnya orangnya beda. Tadi saya berpikir positif loh, ini Mbak Lasia ini kamarnya besar banget ini untuk kerja, luar biasa ini ruang kerjanya. Tapi ternyata background. Oke, nggak masalah. Oke, Mbak Mutia silakan, monggo cerita saja sampai di mana. Iya, iya Bapak. Sebenarnya masih ada kebingungan Pak, soalnya kemarin hari Senin malam itu sudah ketemu secara daring sama Prof. Kartono Pak Dwi. Nah, sama mahasiswa bimbingan lainnya beliau, kita berempat. Bagus. Lalu Muti coba mengajukan judul yang penalaran analogi kemarin dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif calon guru matematika. Ya. Lalu setelah diskusi itu Mutianya bingung menjawab rumusan masalah yang kedua itu karena cukup alot diskusi sama Prof kemarin Pak Dwi, dan Muti belum menemukan apalagi mau dijelaskan. Bagaimana penalaran analogi dalam mengembangkan kreativitas itu untuk menjawab judul itu sebenarnya kan Pak Dwi. Oke. Ya, Beliau memang butuh waktu panjang toh, Mbak Mutia kan juga baru saja semester ini ya. Jadi jawabnya kalau dengan Pak Dwi nanti jawabnya ya butuh waktu sebulan 2 bulan. Ya karena gini, masuknya ilmu yang akan dikaji ini memang butuh satu perenungan, ya satu perenungan yang mendalam. Betul, dan perenungan itu ya kadang-kadang bisa berbisik dengan temannya, ada satu ide muncul gitu loh. Atau pergi ke perpustakaan, baca banyak disertasi ini kok kelihatannya mempunyai. Nah, inilah makanya pergi ke perpustakaan itu banyak untungnya. Ya, di sana banyak disertasi, bahkan mungkin dari prodi yang lain, ya prodi yang lain, nanti kelihatan bahwa ada sesuatu ide yang muncul dalam dunia pendidikan. Kayak apa ya ini gambarkan gitu. Ya, Pak Dwi dulu ketika nyusun disertasi, ya, mulai dari proposal sampai ujian itu hampir tiap hari ke perpustakaan. Dan masalahnya numpuk. Numpuk bukan jelek, tapi ya semakin bingung, iya. Semakin banyak informasi semakin bingung. Tetapi di samping semakin bingung, semakin cerah. Ya, semakin banyak informasi itu manusia semakin bingung. Pasti. Karena informasi mana yang benar harus dievaluasi. Harus dicocokkan dengan struktur memori yang ada di dalam kepala kita. Ini kalau masuk teori psikologi. Dan nanti di situ akan terjadi perang kayak apa ya? Ya, menurut teorinya Piaget itulah yang namanya konflik kognisi. Nah, konflik kognisi itulah membuat kita kaya. Kaya masalah juga kaya solusi, gitu. Kaya masalah dan kaya solusi, itu yang menyebabkan kita menjadi lebih dewasa. Ya, jadi kalau langsung ketemu cepat gitu, walah itu malah tidak mengenang. Ya, mengenang memang kadang-kadang punya masalah dulu. Ya. Nanti juga gitu Mbak Mutia, kalau ketemu pacarnya ini masalahnya banyak sekali, semakin banyak masalah semakin baik karena tahu pribadinya. Nah, saya ngomong gitu karena yang saya ketahui Mbak Mutia ini yang masih gadis gitu. Iya Bapak. Sorry ya. Nah, ini nanti kalau ketemu Pak Panti pasti digojlok gitu. Ya itu jadi apa ya? Inilah masalah hidup. Jadi ketika ketemu Prof Kartono kok semakin bingung ya enggak apa-apa.
Ya, beliau kan menanyakan bagaimana mengukurnya dan sebagainya. Itu pikiran Mutia juga nanti seiring jalan sebenarnya itu akan ditemukan cuma saat menjelaskan sama Prof itu atau bahasa rumusan masalah Mutia nanti yang perlu Mutia ubah menjadi lebih detail lagi nggih Bapak. Ya itu. Makanya butuh sebuah perenungan. Nggih Bapak. Ya, jadi harapan saya memang kalau kita sering ketemu seperti ini ya kita punya progres walaupun hanya selangkah kecil gitu. Katakanlah tadi ada perubahan satu kata nambahkan di situ sehingga lebih nyaman. Oh, kalimat ini kalau saya ubah ini menjadi lebih nyaman, tidak menambah sebuah permasalahan yang rumit. Itu ya Mbak Mutia, jadi Iya. saya kira bagus. Mohon masukannya Pak Dwi, tapi kalau misalnya seperti itu apakah dikaitkan dengan indikator nih Pak, sama tahapan-tahapannya seperti itu ya Pak, untuk terus apakah nanti juga sepertinya nanti berencana juga akan melakukan kuantitatifnya dulu untuk melihat hubungan. Ya, makanya kalau saya mengatakan dari tulisan itu dicoret-coret. Ini gambaran ini kayak apa ya? Dibuat grafiknya. Saya mau kemana yo? Oh, sana kok tumbuh di sana. Dan saya sangat berharap bahwa solusi muncul bukan dari Pak Dwi. Siap. Pak Dwi hanya gini, memberi jalur ke sana. Ya, menjadi jalur, katakan ini sebuah jalur. Ini loh jalurnya ke sana. Belok sedikit, pukul di sana. Belok sedikit, pukul. Nah, nanti akan menemukan jalan itu. Ya. Dan itu juga memang kewajiban di S3 seperti itu. Jadi menemukan sendiri, tetapi ada apa ya? Kalau di S2 mungkin scaffolding ya. Kalau di S3 enggak. S3 hanya memberikan batasan, jangan ke situ. Kalau ke situ ada banyak tebingnya. Ya. Kamu jalur ke sana, agak panjang, tapi nggak ada tebingnya, berjalan misalnya gitu. Itu yang dilakukan bimbingan di S3. Jadi tidak semata-mata memberi ini loh. Sebentar, hormati motor yang lewat. Motornya dengan knalpot gede, saya nggak dengar. Oke, ya. Jadi bagus sekali kalau terjadi konflik kognisi namanya. Dari berbagai masukan itu nanti yang menjadi catatan. Arah kemana? Setelah ketemu ini nanti mantap, oh yang ini dampaknya ini dan seterusnya. Dan itu menjadi catatan. Ingat itu harus dicatat. Sehingga oh ini ketemu. Jadi jangan hanya di apal aja, jangan hanya dikenal aja tanpa dicatat. Nanti lupa, yakin lupa. Ya, semakin lama semakin memorinya semakin jauh. Tapi kalau ada catatannya, maka catatan ini adalah sebetulnya hint, petunjuk. Kayak apa ya? Nah, nanti ketemu. Baik, Pak Dwi. Nah, bagus. Silakan meneruskan ide itu. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak Dwi. Mbak Lasia, monggo. Iya, baik Bapak. Ini mohon izin sebelumnya. Saya belum mengirimkan ke email Bapak, karena saya tadi baru dengar nama email Bapak yang Gmail, boleh diulang Bapak? DWIJANTO5, Dwianto 5, pakai J ya, @gmail.com. Oke, baik Bapak. Ini kemarin saya baru sempat mengirimkan ke Pak Isnarto terkait bab 1. Dan ada beberapa koreksian dari Pak Isnarto. Boleh izin share screen Bapak, mungkin ada masukan dari Bapak. Silakan, monggo Mbak Lasia. Nah, ini terkait untuk rumusan masalah Bapak. Dan yang pertama dari Pak Isnarto ini jangan langsung menuju ke soal tipe open ended. Jenis soal tipe open ended yang nomor 4. Nomor 4 Bapak, yang pertama ini. Lalu yang kedua untuk bagaimana dukungan bagaimana dukungan soal jenis tipe open ended. Jadi maksud Pak mungkin jangan langsung muncul tipe open ended di sini, mungkin begitu ya Bapak. Oh gitu ya. Nah yang kedua ini yang saya masih bingung, menumbuhkan melalui self efficacy belum jelas tergambar bagaimana caranya. Saran dari Bapak Isnarto ini bisa dipikirkan scaffolding untuk menumbuhkan proses berpikir melalui self efficacy. Nah ini yang saya belum dapat pencerahannya, maksudnya seperti apa gitu Bapak, menumbuhkan melalui self efficacy bisa dipikirkan scaffolding untuk menemukan proses berpikir kreatifnya gitu Bapak. Oke.
pengertian scaffolding udah tahu ya? Scaffolding itu seperti urutan-urutan gitu kah, Bapak? Bukan, Langkah-langkah atau tahap-tahap? bukan. Konsep dasar yang namanya scaffolding itu tiang penyangga. Baik, Bapak. Kayak kalau kita bangun rumah, itu atau lantai kedua kan mesti ada cagak-cagaknya, tiang-tiangnya untuk dicor di atas, toh? Iya, Bapak. Nah, itulah yang namanya scaffolding. Setelah coran ini agak kering kan diambil sedikit-sedikit sehingga dia kuat sendiri. Jadi yang namanya scaffolding itu adalah bantuan. Konsepnya adalah bantuan kepada peserta didik dari orang yang lebih mampu, dan bantuan itu lama-lama dikurangi sehingga peserta didik mampu sendiri. Baik, Bapak. Jadi pengertian scaffolding ini saya ambil teorinya dari Vygotsky ya. Baik, Bapak. Karena yang bahas scaffolding itu tokohnya kalau nggak Vygotsky ya Brunner. Nah, nanti dibaca teorinya Brunner atau teorinya Vygotsky. Tapi lebih cenderung ke Vygotsky karena Vygotsky lebih ke belajar kooperatif. Baik, Ya. Bapak. Jadi ketika nanti di anak mengalami kesulitan, nah dari kesulitan itu bagaimana orang kita membantu. Membantunya itu seperti apa? Itulah yang namanya scaffolding. Tapi sifat scaffolding harus dikurangi lama-lama menjadi hilang. Baik, Ya, Bapak. tujuannya memang anak menjadi mandiri. Itu konsep dasar dari scaffolding. Nah, scaffolding di sini adalah yang didorong bukan materi literasinya, tetapi adalah self-efikasinya. Mungkin karpe Pak Isnarto begitu. Jadi percaya dirinya ini yang diangkat sehingga anak, ya ternyata saya bisa. Nah, gitu loh. Nah, itu yang. Ya, tapi bagaimana bisa mengatakan ya saya sekarang bisa, saya sekarang ngerti. Ini dalam matematika nggak mudah gitu loh. Nggak mudah. Jadi ada satu proses pengembangan mungkin dari anu dulu. Sebelum sampai kreativitas mungkin kritisnya dulu. Oh, dilihat Nah, kritisnya dulu. membentuk kritis, itu membentuk berpikir kritis berarti harus memberi kebebasan anak untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya. Salah nggak apa-apa, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Baik. Nah, ini saya teringat ada anak Indonesia yang belajar di Kanada sejak kecil gitu ya. Nah, itu dari sana memang sejak kecil itu nggak diajari matematika sih, tetapi bentuk kemandirian yang tinggi dulu. Bisa ngomong, bisa ini. Diberi soal matematika, dia berani ngomongkan, berani bercerita tentang cerita tadi. Nah, nanti self-aplikasinya sangat kuat. Nah, ketika self-aplikasi sangat kuat, maka dia tidak mau dikatakan bodoh. Ya. Dia akan maju dengan sendirinya. Nah, dorongannya melalui lingkungan. Nah, ini monggo, nanti yang dimaksud di sini yang seperti apa, memang ada baiknya dipikirkan seperti apa yang saya sampaikan kepada Mbak Mutia tadi. Ya, jadi ada proses kebingungan, dari proses kebingungan nanti terus oh iya solusinya di situ. Baik, Bapak. Terima kasih, gitu ya. Pak Dwi. Nah, nanti tolong dilengkapi lagi sambil Baik, Bapak. berjalan nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Izin stop share screen. Oke, nah, jadi itu gambaran Mbak Sri Solihah dan Mbak Ratri bahwa pertemuan ini menceritakan juga Pak Rick Hunter, walaupun sudah senior tapi bergabungnya juga baru bergabung. Sesekali kita bergabung luring ya Pak Rick. Nah, kemarin Mbak Mutia juga dari jauh seperti Pak Rick loh ya. Nah, itu Mbak Mutia itu dari Bengkulu. Ya, itu kemarin sampai di
Magelang. Ya, karena ingin selangkah lebih maju. Saya apresiasi sekali walaupun jauh. Juga kemarin Mbak Lasia dengan sibuknya bersama Bapak dengan suaminya sempat menyempatkan diri sampai di Magelang, luar biasa gitu loh. Saya sangat terkesan gitu. Artinya apa? Ada kemauan yang sangat tinggi untuk melangkah. Karena kalau nggak dikejar-kejar gitu ya nanti tertidur nyenyak di rumah masing-masing, apalagi kondisi COVID begitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya Mbak Ratri atau sebelumnya Mbak Ratri dan Mbak Sri memberikan ide-ide ketertarikan di bidang apa? Nggih, Pak. Mungkin sekarang bisa menyampaikan ketertarik di mana Mbak Ratri? Nggih, kemarin kan untuk semester 1 kan sudah ada mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian semester 2 ini juga sudah ada mata kuliah seminar proposal. Kebetulan promotor saya Prof. Kartono sama dengan pengampunya Bapak izin menampilkan ide atau topik rancangan baru rancangan. Oh ya, silakan ya. Untuk topiknya kira-kira ini Pak, nanti proses pemecahan masalah matematis mahasiswa bergaya kognitif reflektif impulsif dengan menggunakan teori APOS. Ini kok semuanya menggunakan teori APOS? Enggak tahu Pak, ini juga ini yang memunculkan Sofoto ini mempuskan memberikan dorongan kok banyak ke APOS gitu ya. Artinya yo bagus tapi yo kelihatannya tidak terlalu istimewa sih APOS, ya memang baik tapi tidak terlalu istimewa. Ya oke. Proses pemecahan masalah. Nah, kalau berbicara pemecahan masalah, maka ada tokoh tua yang terkenal, namanya siapa Mbak? Polia Pak. Polia, oke. Kagungan bukunya Polia? Sudah punya yang online Pak, yang bisa di-download. Judulnya apa? Judulnya Pak. Problem solve apa sih Pak? Saya kok lupa ya. How to solve it. Nah, how to solve it. Itu adalah langkah-langkah, bukan kemampuannya ya, tetapi langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah. Oke, how to solve it. Itu buku kuno tapi sampai sekarang masih berjalan dan itu menjadi buku induk, enggak apa-apa gitu. Nah, ini ya teori APOS. Tokohnya APOS siapa Mbak? Tokohnya APOS Pak. Nah itu Pak, saya belum sampai ke sana. Kemarin ini agak sedikit berbeda dari semester 1 Pak. Kalau yang dulu itu saya pemecahan masalah dengan disposisi matematis. Tetapi dapat masukan dari Prof. Kartono jika disposisi matematisnya ini kemarin kan ada kesulitan mengenai level atau kategori disposisi. Jadi pengkategorian tinggi, sedang, rendah itu bukan dari rujukan sumber aslinya, sumber langsung dari ahlinya, tetapi hanya pengkategorian nilai seperti itu Pak. Jadi kurang kuat sehingga diminta untuk mengganti topik. Lah saya gantinya dengan gaya kognitif. Kemudian gaya kognitif yang diambil di situ yang apa? Yang VAK apa jenenge FDFI? Saya yang ini reflektif impulsif Pak. Bentar Pak, saya lihatkan. Dari kecepatan sama ketepatan berpikir Pak. Kecepatan dan ketepatan. Oke. Jadi kalau nanti ini ada yang reflektif itu lambat tetapi teliti sehingga menghasilkan jawaban yang benar. Yang impulsif itu cepat menjawab tetapi cenderung kurang cermat sehingga salah, seperti itu Pak. Terus yang dua kombinasinya di antaranya. Yang dua
Ini sebenarnya dibagi 4, Pak. Kalau Ya, kuadrannya kan 4. Nggih. Ini Oke. yang cepat Ini tetapi tepat. puncaknya kan di cepet jawab sering salah. Nah, kemudian lambat jawab tapi banyak bener kan gitu kan. Nggih. Itu sama jeleknya gitu kan. Sama jeleknya. Apalagi lambat jawab Salah, faktor banyak gitu. salahnya. Ini ada, Pak, slow in. Nah, iya. Nah, itu kan kombinasi yang terjelek kan gitu kan. Nggih. Nah, itu yang oke lah. Kemudian Tapi ukurannya apa ya itu ya? ukuran apa, Pak? Yang ini? Ukurannya. Untuk mengidentifikasi gaya kognitifnya, Pak. Iya. Itu ada tesnya, Pak. Namanya MFFT, Pak. Nanti itu, nah, ini dilihat dulu nanti tesnya itu kira-kira untuk kajian anak Indonesia cocok atau tidak? Ini tesnya untuk mencocokkan gambar, Pak. Jadi apa tuh namanya, ada gambar, terus dia melihat mana yang sama atau mana yang tidak. Itu kan dari similarity. Nah, oke. Jadi kan bukan kognitif murni, tetapi kognitif tentang lingkungan, tentang abstraksi barang, toh, abstraksi gambar kan gitu kan. Nah, itu juga ada kelemahannya juga. Ada kelemahannya juga. Bagi orang yang sudah biasa melihat gambar menjadi bagus meskipun tidak sesuai dengan kemampuannya. Karena kan coba nanti Mbak Ratri mau membahas apa? Keilmuannya apa yang dikasih? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Dwi. Saya itu masih... Halo? Mbak Ratri kok putus? Kok? Halo, Pak. Memang hilang ini. Halo, Mbak Pak. Ratri putus. Oke, mohon maaf. Tadi ada gangguan sinyal, Pak. Saya share screen lagi, Pak. Nah, saya cerita dulu, Pak. Jadi rencana saya itu masih di kualitatif, Pak. Jadi ini saya nantinya mau melihat proses pemecahan masalah matematis mahasiswa. Ini nanti yang subjek reflektif itu bagaimana proses berpikirnya, itu menggunakan teori APOS, dan impulsif itu bagaimana. Hanya baru sebatas itu, tetapi menjadi ini juga, Pak, pertanyaan untuk saya sendiri, apakah ini sudah layak untuk penelitian disertasi seperti itu, Pak? Ini rumusannya, Pak. Oke, masih ya di satu sisi sudah bagus, artinya di awal-awal sudah punya permasalahan ini ya, artinya kemampuan yang dilihat pemecahan masalah. Oke, enggak apa-apa. Terus teorinya, ada gaya belajarnya yang seperti itu, oke. Yang menjadi alat ukur nanti justru mungkin agak kesulitan bagaimana mengukur seseorang, memisahkan seseorang bahwa dia itu reflektif atau impulsif. Ini menurut saya perlu ahlinya. Ya, perlu ahli psikologi yang bisa diyakinkan bahwa anak tidak salah tempat gitu loh. Nah, salah tempat nanti kan kesimpulannya salah kan gitu kan. Nah, terus ini saya hanya pesan saja, coba nanti dipelajari lebih dalam. Untuk apusnya itu tokohnya diantaranya adalah Dubinsky. Nah, Dubinsky itu pengcreate dari teori apus itu sendiri. Kebetulan Pak Dwi dulu pernah ketemu di Bandung dan banyak ngobrol juga, karena waktu itu baru akan muncul gitu ya. Nah, dia butuh pasangan untuk mengembangkan itu, yaitu orang di Indonesia, yaitu orang ITB. Dan saya waktu itu diundang karena menggunakan software tertentu yang harus dibantu saya bantu gitu loh. Karena zaman itu
masih langka orang-orang yang bisa membongkar software dapat diinstal dengan mudah, itu susah sekali. Jadi menginstal program itu harus berbagai cara gitu ya. Nah, di ITB itu punya mahasiswa yang sering membongkar program itu, namanya saya sendiri Dwianto itu. Jadi saya dulu sering dipanggil oleh teman-teman dosen ITB untuk membantu program ini gimana ya Pak ya, nah gitu ya. Jadi lu menggunakan program namanya e-settle gitu. Nah, termasuk ketika dulu mau mengembangkan program statistik, riset di dalam statistik, ya, namanya Bootstrap. Bagaimana melakukan Bootstrap? Nah, programnya S+. Ya, waktu itu di Indonesia yang punya baru ITB dan UGM. ITB saja belum bisa diinstal karena belum ada ahlinya. Maka saya disewa di sana, saya diundang. Tapi ITB pinter gitu loh. ITB mengundangnya tidak meminta saya untuk menginstal, tetapi workshop statistik yang diundang hanya 2 orang, kurang ajar itu. Nah, setelah saya bekerja dengan teman saya disuruh menampilkan itu. Wah, setelah itu dosen-dosen ITB dengan cepatnya terima kasih Pak Dwi sudah membantu kami gitu. Loh, saya ini dihapusi toh gitu. Ya sudahlah, mereka perguruan tinggi besar, saya paling tidak diakui keilmuannya sudah senang gitu. Oke. Jadi rumusan ini disimpan dulu aja bahwa ini oke, tapi yang kayak apa? Kalau hanya ini ya baru selevel tesis lah. Ya, tesis itu masih kurang kan gitu kan. Jadi kira-kira mengembangkannya nanti kayak apa kan gitu kan. Pak. Saya dukung. Jadi ini sebagai langkah awal sudah cukup bagus. Ya. Jadi melangkahnya oke. Tapi nanti coba ya cari teori yang lain yang kemungkinan bisa lebih pas untuk proses problem solving. Ya. Karena problem solving itu dengan creativity saling berdiametral, berbeda tapi saling melengkapi. Semuanya higher order thinking. Pemecahan masalah lebih menggunakan otak bagian kiri, sedangkan creativity banyak menggunakan otak kanan. Sehingga kalau 2 kemampuan ini digabung menjadi sangat seimbang. Ya. Dan memang ketika pemecahan masalah membutuhkan creativity, ketika menyelesaikan creativity butuh pemecahan masalah. Nah, orang yang bagus yang memang mempunyai kemampuan creativity tinggi, problem solving yang tinggi pula. Nah, ini ideal. Nah, silakan dikembangkan dari induk permasalahan ini. Ya, jadi gimana? Mau bertanya Pak, kalau tadi kan sebenarnya sudah terjawab bahwa jika hanya rumusan ini masih sangat kurang untuk setara disertasi begitu. Kemudian saya membaca beberapa disertasi, kemudian melihat tadi Bapak Ibu yang sudah menampilkan calon disertasinya seperti itu Pak. Itu saya melihat bahwa di UNES itu lebih tren ke mixed method Pak. Jadi ini gambaran awal, proses pemecahan masalahnya dulu, bentuknya seperti apa, kemudian ada treatment penerapan suatu model pembelajaran seperti itu Pak. Iya, betul. Jadi ini belum nampak, makanya saya katakan oke lah, ini sudah ada permasalahannya, yaitu proses pemecahan masalah, ada pemisahnya, yaitu gaya kognitif yang reflektif impulsif, ada dasar pembelajarannya apa, sudah ada. Tetapi makanya kan ini di awal lah, jadi di awal oke lah sebagai pinjaan awal. Nah, nanti dilengkapi sambil membaca banyak atau apa nanti sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi itu ya Mbak. Tambah model ya Pak berarti.
Nanti bisa tambah model apa ya, nanti ini proses. Oke. Jadi di awal-awalnya sudah melangkah gitu ya. Jadi harapan saya itu nanti pertemuan yang keempat sudah ada bentuk apanya bodinya lah gitu. Bodi yang ingin dibahas itu yang sekian ini, tinggal menuju ke sana. Nggih, Pak. Itu Terima ya? kasih, Pak. Nggih. Oke. Terus siapa tadi, Mbak Ratri, terus Mbak Wisri, Pak. Siapa mau kini Mbak Sri Saya, Pak. Solika. Ya. Nah, ini terima dari kasih. rumah ini Mbak Sri. Iya, Pak, dari rumah. Nah, Kak, namanya Sri Solika memang ada garis Jawa atau enggak? Enggak, Sunda, asli betul Enggak, Sunda. Pak. Tapi namanya Asli Sunda, Pak. namanya sudah agak kejawaan gitu, ada Sri. Enggak tahu di Sunda itu nama Sri itu maknanya apa? Enggak tahu juga. Kalau di Jawa itu ada makna khusus itu ya. Kalau menurut ini nama Sri itu Dewi Padi katanya, Pak. Oke. Sebetulnya tidak hanya padi, tapi semacam keyakinan Jawa itu seorang dewi, gitu ya, yang memang menguasai bahan makan gitu. Bahan makan seperti padi dan sebagainya. Maka orang Jawa itu kan padi yang menjadi bahan pokok makan, sehingga Dewi Sri itu yang menguasai, ya, menguasai ini. Oke, monggo ditampilkan sampai pemikirannya kayak apa. Setelah ini nanti Pak Hunter ya. Ya. Oke. Izin share ya, Pak. Saya mohon maaf, Pak, ini pakai HP. Kalau share pakai apa? Pakai HP apa pakai laptop? Share-nya. Ini pakai HP bisa nggak, Pak? Oh, bisa ya. Saya coba pakai. Gak tahu, saya baru coba, Pak, saya pakai HP. Kemana aja berarti ini? Kalau saya malah nggak bisa kok pakai HP. Saya juga baru, Pak. Jadi gini aja, saya sekian. Kalau secara baca-baca aja dulu ya, Pak. Saya juga suka. Judulnya aja. Judulnya itu tahapan proses berpikir kreatif siswa berdasarkan taksonomi domain kognitif Marzano. Marzano itu kayak apa? Jadi kayak taksonomi Bloom gitu, cuma ini penggagasnya adalah Marzano. Inti daripada isinya apa? Jadi kalau dalam tahapan proses Marzano itu ada 6 levelan ya, Pak. Yang pertama adanya retrieval, comprehension, analisis, knowledge, metakognitif, dan subsystem. Di mana dalam kognitif Marzano itu juga ada domainnya itu ada 3 juga, di mana ada prosedur dan ada juga meta prosedur dan information. Nah, seperti itu, Pak. Saya masih sedikit juga membaca tentang Marzano. Oke, terima kasih. Di sini kan kelihatan kalau masih kurang. Jadi nanti diharapkan setelah pertemuan ini melangkah lebih jauh lagi kan gitu kan. Loh kok tergambarnya malah hilang, Mbak Sri Solihah? Oh, hilang. Nah, ulang lagi. Jadi gambarnya orangnya hilang. Baik. Ya. Masih banyak harus belajar lagi ya. Jadi dari Majalengka mana, Mbak? Majalengka ya? Ciamis. Ciamis ya, itu kalau dari Bandung kemana? Arahnya? Saya Pangandaran, Pak. Kalau Ciamis itu Pangandaran, Pak. Ke Pangandaran. Oh. Iya, Pak. Dengan Tasikmalaya? Tasik? Iya, dengan Tasikmalaya. Oh, sekitar Tasik, Garut, sekitar itu ya? Ya, Garut, saya Ciamis, lupa Tasik. gitu, bisa lupa. Karena kalau ke Tasik saya pernah gitu ya. Baik. Nek Tasik dulu S2-nya di mana, Mbak Sri Soleka? Sri
di IKIP Siliwangi, Cimahi. Oh, IKIP Siliwangi. Oh, kok Cimahi? Oh, IKIP Siliwangi. Sekarang mengajar di mana? Di Universitas Galuh, Ciamis. Universitas? Oh, di Ciamis. Galuh, Pak. IKIP Siliwangi itu sekarang Bu Utari ya? Ada di sana ya? Iya, iya, Bu Utari. Bu Utari Sumarmo. Saya pikir Universitas Siliwangi. Kalau Universitas Siliwangi kan di Tasikmalaya ya? Tasik. Nah, iya, Pak. dari situ yang dekat mungkin ke dolan ke UPI gitu ya, kalau ini. Iya, Pak. Nah, coba. Ke UPI paling dekat. Iya, kalau ke UPI nanti bisa nggak ya ke perpustakaan? Kalau saya dulu zaman saya masih boleh. Orang perguruan tinggi lain masuk ke perpustakaan, nanti minta izin, baca-baca tentang disertasi yang ada di sana. Kayak apa sih gitu? Saya juga sebetulnya pengen studi banding sih. Sekarang ini kalau dulu itu yang namanya UPI itu terkenal dengan kuantitatifnya. Sehingga penelitian kuantitatif itu akan menghasilkan teori. Sedangkan di UNESA itu lebih cenderung ke kualitatif. Dan teman-teman dari UNES itu banyak yang di UPI dan juga banyak di UNESA. Sehingga lebih cenderung untuk di tengah-tengah. Maka banyak menggunakan mix kan gitu kan. Saya terus terang kalau penelitian itu hanya kuali saja, saya nggak mantap gitu loh. Karena menurut saya tidak menghasilkan apa-apa. Hasilnya adalah sebuah cerita kasus orang tertentu secara mendalam kan gitu kan. Dan tidak bisa berlaku untuk umum. Kalau kuantitatif, itu yang bagi saya bisa merasakan bahwa harus kuat di teorinya. Maka begitu masuk kuliah, kayak modelnya UNES yang sekarang, kuliahnya ditumpuk begitu saja, teorinya belum kuat. Sehingga ketika menulis kuantitatif, maka teorinya lemah. Ya. Seperti Pak Dwi, kuantitatif lebih banyak ke teori. Sehingga kalau mengatakan ini teorinya ini, nyambungnya di sini. Bisa berbicara itu dengan mudah. Tapi orang yang dari kualitatif, dari kuantitatif, dari kualitatif ya, kualitatif tidak bisa karena kualitatif tidak terlalu memasuki ranah teori. Tidak ada generalisasi. Kelemahannya di kuantitatif itu sifatnya yaitu ini mempelajarinya nggak mendalam, tidak sampai ke objek utama gitu loh. Nah, sekarang ini pergeserannya kelihatannya di UPI juga sudah masuk ke sedikit kualitatifnya. Di UNESA juga kuantitatifnya diperkuat. Jadi akhirnya nanti ya kira-kira banyak ke mix-nya. Terutama untuk ilmu-ilmu pendidikan di matematika. Karena ilmu pendidikan di matematika itu sudah terbiasa deduktif. Kalau kualitatif kan lebih ke induktif. Artinya ya orangnya kayak itu. Hanya kasus itu, tidak generalisasi. Nah inilah sebabnya kalau saya tidak mantap kalau hanya kualitatif saja. Ya, karena berarti harus ditambah teori ya? Ya, mestinya di situ. Nah, mestinya ada satu teori yang mendukung. Nah, makanya saya minta tadi Bu Sri Solihah kalau memungkinkan ke Semarang, karena kalau ke Semarang kan free. Anda masuk di perpustakaan oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau yang dekat kan ke UPI. Nah, ya monggo nanti supaya untuk mendalami apa yang bisa dikaji di situ, ya diperdalami di situ. Monggo nanti kayak apa ya. Nanti kalau ke UPI saya punya teman dosen UPI sekarang menjadi kepala departemen matematika, namanya Dadang Juwandi.
Nah, itu aslinya dari Tasikmalaya. Aslinya dari Tasik. Tapi sekarang punya istrinya itu orang mana ini? Banten, orang wilayah lewat provinsi Banten. Sudah ada di wilayah Banten. Yang mengelola pondok namanya Dar El Kolam. Nah, itu nanti bisa jembatan lah kalau mau ke UPI. Tapi memang kami nanti kepingin ada tatap muka langsung lagi. Ya, jadi entah berapa minggu lagi silakan nanti dirancang antara Pak Pandi nanti. Halo Pak Pandi, bisa mengikuti informasi saya? Nah, sedang asik yang lain, monggo, enggak apa-apa. Jadi saya kepingin ada lagi supaya motivasi kita tetap terjaga untuk segera menyelesaikan. Nah, itu aja. Motivasinya gitu. Saya kemarin senang itu. Motivasinya sangat luar biasa ketika ada di Magelang. Boleh nanti di Semarang, boleh nanti di mana saja gitu. Ya, sesekali dolan ke mana ini, Tegal apa Cirebon, ya boleh saja. Ya, nanti kita cobalah. Nah, jadi ganti suasana. Tapi kalau di Semarang, Pak Pandi sudah keluar lagi. Halo Pak Pandi. Ya Bapak. Mungkin entah beberapa minggu lagi kita luring lagi ya. Siap, saya agendakan. Oke, di monggo. Semarang nggak apa-apa, nanti saya tak coba cari tempat yang baik. Kalau enggak mungkin di kampus Dobris itu Bapak. Kalau kampusnya saya pengen UNES. Oh gitu. Siap. Tapi karena saya sudah dapat license, ada gedung, ada ruang yang bagus di Pasca gitu. Oh, dapat, cuma nanti penginapannya yang harus kita bahas. Nah, itu. Kalau tempatnya sudah dapat license yang bagus. Penginapan saya kira kita bisa yang murah-murah kan banyak, Pak. Oke, ya. Apa mungkin punya pengalaman itu nanti. Ya nanti kita bicarakan lah gitu loh. Nah. Kita kalau penginapan banyak yang model murah-murah, Pak, yang geses-geses. Oke. Dan saya berharap kayak Pak Hunter ini juga datang ya besok ya. Oke, entah direncanakan kapan, monggo. Ya, mungkin setelah di pertengahan Oktober nih Bapak. Monggo, enggak apa-apa ya, setelah pertengahan Oktober bagus. Itu ada Selasa libur barang itu. Nanti. Ya nanti. Oke ya, oke. Oke, terima kasih Pak Pandi. Nah, jadi Mbak Sri Solehah. Ya Bapak. Saya sampai putus-putus ya. Ini Mbak Sri perlu panggilannya siapa Mbak Sri Solehah itu? Sri aja Pak. Biar Pak Pandi nanti kalau gojlok enak gitu loh. Pak Pandi kan gojlok, anggota baru harus gojlok. Kelihatan Bapak, kualat loh. Mbak Sri panggilannya siapa? Sri aja Pak. Oh, Sri aja, oke. Enggak, kalau Sri itu kesannya orang Jawa Tengah gitu loh. Mbak Sri itu orang Jawa Tengah. Oke. Nah, kalau yang padahal namanya saya nggak ngerti Pak bahasa Jawa. Gimana? Saya nggak ngerti bahasa Jawa Pak. Nggak kayak ngerti orang bahasa Jawa. Nggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak ngerti bahasa Jawa, bahasa Sunda aja. Silakan. Sakedik. Oke. Nah, terus kalau namanya Rick Hunter itu jelas itu bukan orang Jawa Tengah ya. Dari namanya sudah kelihatan sekali gitu. Oke. Baik. Nah, jadi itu Pak Pandi, kita nanti punya waktu direncanakan kapan-kapan supaya kompak lagi. Ini ada berita mengenai Pak Imam gimana? Ada kok nggak ada komentar, nggak memberi WA, nggak? Sudah dikabari ya? Sampun Bapak, kalau ini pas dengan Pak Sukes juga hari Jumat sudah saya sampaikan dan beliau siap gitu. Oke. Cuma mungkin beliau berhalangan ya, mungkin belum tahu saja. Oh iya ya, udah nggak apa-apa. Barusan saya WA Bapak. Halo. Barusan tadi saya WA. Ingatkan kembali Bapak. Matur nuwun, Mas Pandi. Gimana Mas Basir? Ini tadi saya WA cuma menjawab pertanyaan kabarnya saja Pak, untuk pertanyaan ikut bisa bergabung apa tidak belum dijawab. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya ingin mendengar
Mas Riganter. Mas Riganter, silakan. Ini kan pertama kali, walaupun sudah lama, tapi pertama kali untuk gabung. Silakan, monggo. Sejauh mana? Terima kasih Pak Dwi Nggih. atas kesempatannya. Terima kasih buat kawan-kawan juga, kawan-kawan mahasiswa yang lain yang telah mengajak supaya bisa bergabung. Dan mudah-mudahan waktu nanti, luring nanti, saya akan usahakan Pak, biar bisa bergabung bersama kawan-kawan, biar lebih termotivasi Pak. Kebetulan juga memang sudah agak lama tidak ada progres ini Pak, karena mungkin karena situasi keluarga dan urusan keluarga Pak. Tapi saat ini Pak, yang perlu saya sampaikan saat ini, saya sedang menyelesaikan buku modelnya Pak, buku model disertasinya, dan juga lampiran-lampiran yang lain sudah hampir selesai Pak, 80%, dan minggu depan mungkin akan selesai semuanya Pak. Ya. Dan minggu depan akan saya kirimkan sama Pak Dwi. Yang mau saya tanyakan Pak, kemarin promotor bilang Pak Prof Hardi setelah divalidasi langsung penelitian, atau apakah perlu lagi istilahnya di FGD kan Pak, atau bagaimana Pak? Ya, yang perlu di FGD kan adalah instrumennya. Jadi ini kan membuat daftar-daftar apa itu kan dalam rangka kelengkapan instrumen. Iya Pak. Nah, di UNES itu punya budaya, instrumen itu divalidasi oleh sekelompok ahli. Ya, Nah, Pak. sekelompok ahli itu supaya mudah dan kompak diadakan FGD. Jadi ini dulu terjadi dosen di UNES. Jadi kalau hanya pada pembimbing atau ini prosesnya kan nggak bareng. Sehingga masukan dari masing-masing ahli itu bikin bingung. Yang namanya ahli kan satu minta ke utara, satu minta ke selatan. Seperti zamannya Pak Dwi dulu itu 3 promotor itu menghendaki tulisan yang berbeda, bayangkan itu. Ya, saya katakan sehingga itu adalah Pak Dwi pernah berbohong di situ sampai bisa selesainya disertasi itu akhirnya melakukan kebohongan. Kebohongan dalam arti positif, ya, bisa mengumpulkan ketiga promotor, ya. Karena sama-sama punya ego yang sangat tinggi, satu minta ke sana, satu ke sana, tulisan saya tidak pernah fokus. Nah, saya merekayasa untuk beliau bertiga ketemu di satu tempat. Nah, satu tempat itu saya menyampaikan keluhan saya. Nah, setelah ketemu, ya sebulan setelah itu saya ujian terbuka, ujian tertutup, ya terbuka kan itu. Artinya mungkin juga ya jelek, namanya bohong itu kan jelek ya, tapi tetap saya lakukan untuk menyelesaikan dalam rangka menyelesaikan disertasi saya supaya lebih terarah. Nah ini nanti saya ceritakan banyak kalau memang kita ketemu. Nah ini di forum itu FGD itu betul-betul dulu itu Pak Amin kalau nggak salah pertama kali, Pak Amin Suyitno itu mengadakan FGD dengan teman-teman dosen jurusan sehingga masukannya itu searah. Nah kalau gitu beda-beda ini kemana? Nah, ada satu notulen yang memberikan solusi kalau gitu ini langkahnya ini dan memang betul pada akhirnya terjawab dengan baik sehingga dulu Pak Amin kan relatif cepat untuk dapat doktornya. Nah itu kan karena memang ya selain rajin juga para promotor itu sudah searah ya, artinya di jalur yang sama. Kebetulan kalau Pak Antar itu sebetulnya nyaman itu karena saya dengan Pak Hardi selalu ketemu bersama. Tapi masalahnya mungkin karena jarak dan masih
kondisi kurang ada dorongan gitu. Seperti Pak Pandi itu juga saya dengan Pak Hadi. Ya. Dan kalau luring sebetulnya saya sering bimbingan bareng, pembimbingnya bareng untuk bimbing itu, sehingga arahnya tidak terlalu meleset gitu ya. Nah, tidak terlalu jauh. Nah, ini Pak Hunter juga saya harapkan juga begitu, nanti ada kemajuan, nanti setelah semua instrumen disiapkan, mungkin ya diadakan semacam FGD gitu. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, tapi nanti kalau yang ini yang dengan Pak Hardi siapa saja? Pak Hardi sama Pak Isnarto, Pak. Enggak, Pak Hunter dengan siapa? Pak Hunter, Pak Pandi. Ada lagi yang dibimbing Pak Hardi? Bukan ya. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada, hanya 2 orang ya udah kalau begitu. Nah, biasanya saya undang bisa gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti dimungkinkan supaya lebih searah. Kalau bisa kumpulnya di Magelang, mengundang Pak Hardi. Oh iya, Pak. Pak Hardi biar datang untuk sekurang-kurangnya Rick Hunter dengan Pak Pandi. Iya. Nah, nanti sudah kena gitu ya. Atau nanti ada dosen yang lain yang bersamaan, yang rumahnya Pak Rohmat ada nggak? Yang Pak Rohmat? Halo? Ada yang dibimbing Pak Rohmat? Nggak ada ya, ya sudah. Karena Pak Rohmat dekat gitu loh. Nah, oke, enggak apa-apa. Baik. Jadi nanti setelah jadi tolong di email ke saya ya. Iya, siap, Pak. Nah, jadi sesegera biar nanti saya terbaca dengan mudah. Iya, Pak. Biar ada masukan, Pak. Iya, Pak. Baik. Yang Makasih, belum Pak. yang belum saya komunikasi dengan siapa ini? Semua sudah ya. Nah, sekarang saya buka umum saja, monggo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang umum atau khusus untuk masalah apa gitu, monggo. Saya boleh bertanya, Pak Dwi? Monggo, nggih, Mbak Ratri, silakan. Kalau berdasarkan gaya kognitif tadi kan ada 4 jenis sebenarnya, nggih, Pak. 4 jenis gaya kognitif tadi setelah diklasifikasikan. Kemarin ketika saya bertemu Pak Arif Agustanto selaku promotor juga, Pak, itu beliau matur kalau sebaiknya jangan hanya dua saja. Kamu pastikan apakah dari tes itu dapat diklasifikasikan menjadi berapa. Ternyata setelah saya cari kan tidak hanya 2, Pak. Jadi 70% ya, kalau nanti. 2 ada 5. Gimana, Pak? Kalau dua mesti ada sekurang-kurangnya 4 bisa 5. Saya Ya, kok enggak. tadi kan misalnya Yeah. kan satunya bener lambat. Ya, nah, gampangnya ya. Yeah. Satunya cepet salah. Yeah. Berarti ada yang cepet dan bener, Yeah. ada yang lambat terus salah. Yeah. Nah, ada yang empat-empatnya. Nah, jadi monggo nanti sekurang-kurangnya ada 4. Maka saya katakan kalau ada 2, maka sekurang-kurangnya kombinasinya ada 4. Nah, bisa ada kombinasi antara keduanya kalau itu berbeda, tapi karena ini sifatnya memisah toh, nah, berarti ada 4. Memang anaknya cepat dan benar. Nah, saya bayangkan ini teman sekamar saya sekarang jadi dosen UNESA yang namanya Agung Lukito. Itu orangnya cepat dan benar, cepat dan benar, karena memang dikaruniai kemampuan yang luar biasa menurut saya. Karena sekolah dari TK sampai S2 tidak pernah punya catatan dan tidak pernah mendapatkan nilai B, semua nilainya A. Ini cepat dan benar toh. Nah, kemudian ada yang cepat mengandung salah. Ini biasanya memang orangnya enggak sabaran. Enggak sabaran, cepat salah itu gitu ya. Ada yang lambat tapi benar. Nah, ini orang teliti. Tipe orang teliti itu dia itu lambat tetapi yakin benar. Kalau bekerja pelan tetapi yang dilangkah itu betul.
Dan yang paling jelek yang keempat ini, udah lambat sering salah. Ini nggak ada pilihannya kan gitu kan. Tapi kan ada orang yang seperti itu, jenis-jenis seperti itu ada. Ini artinya kalau yang lambat dan salah itu butuh pembinaan khusus gitu loh. Atau memang tidak bisa masuk dalam kategori kelas yang itu. Mungkin harusnya berada di level di bawahnya. Nah, seperti kalau pendidikan di Australia itu pendidikan bukan berdasarkan kelas, tapi pendidikan itu berdasarkan umur. Ya, jadi misalnya anak kelas 6 tahun, berarti anak yang di situ usia 6 tahun. Nah, nanti naik kelas pada tahun ajaran dia di kelas 7. Kelas 7 itu bukan kelas 7 seperti kita, kelas 7 tahun. Nah, kelas 7 tahun berarti ya SD kelas 1 kira-kira gitu kan. Nah, nanti terus kecuali orang tuanya menghendaki ke sekolah, Pak, saya mohon Bu Guru atau pihak sekolah, anak saya tidak dinaikkan kelas karena mempunyai kekurangan bla 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 dalam pembinaan. Jadi sangat mungkin seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan di Australia jenjangnya menggunakan usia. Asumsinya usia yang sama itu bisa berpikir seragam. Kalaupun tidak di kelas khusus tadi ya, kelas normal. Tapi ada yang sangat pinter, dilompatkan di atasnya. Nah, gitu ya, sehingga dia bisa berada di usia di atasnya. Ya, ada positif negatifnya semua sistem itu. Berarti saya nanti subjek penelitiannya itu yang kuali ada keempat-empatnya, Pak. Tidak hanya yang impulsif dan reflektif saja, Pak. Ya, itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Seandainya makanya saya katakan untuk Mbak Ratri, Mbak Eka, Mbak Mutia, Mbak Alasia ini kan tahun pertama baru masuki, masih butuh banyak perenungan. Jadi sekarang belum pikir jadi ya, butuh merenungkan. Ya. Kalau saya dulu memang dari UPI itu ada teorinya agak beda deh yang diterapkan dengan di UNES. Kalau di UPI itu dulu zamannya saya kuliah itu ada proses yang namanya proses pengendapan ilmu. Jadi ilmu yang diberikan ini bisa mengendap baru diungkap lagi untuk mengembangkan sesuatu. Maka proses kuliah di sana agak panjang. Karena harus memahami teori dengan benar. Untuk menyimpulkan sesuatu itu membutuhkan teori. Karena apa? Berbasis pada kuantitatif. Maka teori harus mantap, harus kuat. Teori kuat, terus baru mengangkat fenomena. Jadi deduktifnya kuat. Deduktif itu berarti teori. Deduktifnya kuat. Terus induktifnya bagaimana pengambilan data yang kuat strateginya atau metodologinya. Sehingga kesimpulannya itu berlaku wajar. Wajar ini. Ini bagus tetapi tidak melompat. Saya itu kalau nguji tesis itu kadang-kadang ngeri gitu. Proses proses daring hanya 3 kali pertemuan. Bisa melompat nilainya 6,5 menjadi 9 itu. ya saya kan tanda tanya kan gitu. Itu beneran apa enggak kan gitu ya. Oke, jangan-jangan soalnya diberikan terus ditanyakan lagi ya. Jadi nanti jadi 9. Nah, ini proses-proses yang tidak wajar ini akan terasa bagi orang-orang yang memang didalami secara teoritis. Begitu ya. Jadi Mbak Ratri silakan. Iya, Pak. Menjadi 4 itu bagus, tapi memang butuh perenungan. Perenungan lagi. Nah, untuk Mbak Irma segera kalau saya kok di penyempurnaannya nanti ya. Di satu sisi pasien uya-uya. Baik, Pak.
Nanti ya, insya Allah nanti minggu ini saya hubungi Prof Jen supaya sebelum Jumat saya bisa ke Semarang. Nanti langsung hubungi Pak Dwi. Oke. Kita tanda tangan. Ini sebetulnya Mbak Puput sampai sekarang belum bergabung ya? Ya masih, Mbak Puput sedang memimpin acara Pak. Oh ya Jadi sudah. mungkin, ya. Karena kemarin bertanya pada saya, selain hari Minggu hari apa untuk bisa daring dengan Pak Dwi atau ketemu Pak Dwi. Sebetulnya hari saya banyak, tetapi apa? Di antara mengajar itu loh, ya. Ini misalnya Senin itu saya jam mengajar. Senin itu janganlah, Senin itu 3 mata kuliah. 3 mata kuliah itu kalau selesai kan udah lempe-lempe, udah capek gitu. Dan saya kan tipenya mengajar full, bukan 40 menit terus diberi tugas, enggak. Saya tipenya mengajar penuh. Hari Selasa ada waktu kosong setelah jam Selasa. Tak lihat jadwalnya, lupa saya. Ya, Selasa itu saya jam 1 sudah kosong. Sehingga Selasa itu bisa. Hari Rabu mulai jam 10 sampai jam 4. Nah, Kemis itu jam 10 sampai jam 12 kosong saya. Jumat relatif kosong, Sabtu relatif kosong. Tapi kemarin ya terus terang karena Mbak Puput bertanyanya kan Sabtu, tapi Sabtu saya kan badannya nggak enak sehingga saya anu aja dulu lah gitu. Nah, ini bisa Minggu ya enggak apa-apa, seadanya. Harapan saya mungkin ya nanti boleh separuh luring, separuh daring. Entah di mana lah gitu. Nah. Tapi saya masih berharap kalau Pak Imam itu guru kok ya, kepala sekolah kok ya, bukan dosen, jadi menghubunginya ya udahlah pokoknya nanti saya serahkan yang berdekatan, dalam arti kayak Mas Basir kan ya wis relatif senior, dihubungi gimana supaya ikut bergabung lah. Jadi Mas Pandi sama Mas Basir ini tolong nyentil beliau supaya bisa bergabung bareng-bareng lah. Nah, nanti kalau ada kesulitan kita bareng-bareng kita pecahkan lah begitu loh. Ya, saya rasa semua punya masalah, iya punya masalah. Yang namanya disertasi itu mesti punya masalah, ya pasti punya masalah. Dan masalah itu bisa pribadi, bisa khusus, bisa yang lain-lain. Oke, saya kira itu Mbak Ratri. Nah, jadi siapkan saja. Mungkin masih lagi, monggo. Kalau subjeknya, misalkan karena mahasiswa saya kan hanya sekitar 20, Pak. Kalau nanti saya uji pakai MMFC nanti. Oh, belum sampai situ ya. Sambil itu dipikirkan nanti aja Mbak Ratri ya. Oke, Mbak Ratri itu dosen di mana? Muria? Muria Kudus, Pak. Oh ya. Ada nggak Muria selain Kudus? Nggak ada, Pak. Nah, memang namanya Universitas Muria Kudus gitu ya? Iya. Oh ya sudah, Oke, mungkin cukup pertemuan ini. Bapak. Nah, untuk Mas Pandi segera dikirim ya. Katanya mau kirim, udah dikirim. Ini banyak riba-riba. Iya. Oke. Izin sedikit, Pak. Iya, monggo. Gimana, Mbak? Seperti tadi. Mbak Mutia apa Mbak Lasya tadi? Mutia, silakan Mutia, monggo. Kemarin Prof Kartono. Layarnya diturunkan dikit Mbak Mutia biar tidak hanya kepala. Enggak Bapak. Kemarin saat bimbingan sama Prof Kartono, beliau mengajak pembimbing lain untuk bergabung di Zoom. Kalau misalnya Bapak berkenan, Pak, nanti sesuai dengan waktu yang Bapak punya, apakah boleh? Boleh. Nah, boleh, bisa. Nah, enggak apa-apa. Nah, silakan. Yang menghendaki bareng-bareng, oke. Selama tidak tumpuk mengajar ya. Enggak Bapak, siap. Terima kasih Pak Dwi. Sami-sami. Cekap? Kalau cukup, saya cukupkan pertemuan pada pagi siang ini. Dan kita ketemu nanti monggo Sabtu atau Minggu depan silahkan. Nanti, tapi
Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ya, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Amin. Sekian. Terima kasih, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya. Nggih, matur nuwun. Pak, matur nuwun, Pak. Oke, Terima sami-sami. kasih banyak. Terima Pak kasih. Panji, Bu Ratih. kondangan terus.